Prof. Telisa, untuk mengantisipasi rantai pasok kita tidak lumpuh ya dalam beberapa bulan ke depan seperti apa, Prof? Ya, jadi tentu ada berbagai macam ya. Pertama melakukan diversifikasi mitra dari supplier ya. Itu sudah disampaikan juga oleh para menteri bahwa pokoknya akan diamankan pasokan energi terutama ya, itu akan dicarikan berbagai possibility. Makanya kan kemarin ada yang ke Rusia, terus dari Amerika Serikat sendiri kan kemarin kita sudah punya perjanjian agreement reciprocal on trade itu ya, di mana kita akan mengimpor dari Amerika. Nah, ada jaminan impor minyak dari Amerika. Nah, itu juga sudah kita lakukan. Terus kemudian yang kedua, sumber energi kita sendiri harus kita hemat untuk kita. Tadi disampaikan oleh Pak Wibawanta tuh bagus sekali ya, bahwa kita harus bersiap untuk yang terburuk. Nah, kita harus berpikirnya tuh futuristik, forward looking. Jadi nggak cuma bicara oh sekarang aja, tapi ke depannya kita harus membangun ketahanan energi yang lebih kuat. Nah, makanya sebisa mungkin energi yang kita punya saat ini memang kita gunakan untuk kepentingan domestik terlebih dahulu ya, seperti sawit, kemudian kita ada batu bara gitu kan. Nah, itu harus kita hemat gitu. Kita prioritaskan, selama ini kita ekspor batu bara mentah, ekspor sawit mentah. Nah, sekarang kita membutuhkan nih untuk substitusi energi fosil ini kan. Jadi itu harus kita gunakan untuk kepentingan domestik terlebih dahulu gitu. Itu pasti solusinya seperti itu. Dan yang ketiga, mempercepat transisi energi ini mau nggak mau itu betul-betul is a must. Kita mau perang ini berakhir atau tidak, transisi energi itu sudah suatu keharusan ke energi baru terbarukan. Jadi selama ini kita silo-silo ya dari sisi energi baru karena harga minyak masih murah gitu. Jadi selama harga minyak masih murah kita cenderung silo. Nah, ini saatnya momentum untuk kita berubah. Tadi disampaikan kita harus berubah secara solid seluruh komponen bangsa ini. Jadi kita harus mau nggak mau kita memang harus transisi ke EBT, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi ini sangat memberikan kita pelajaran, seperti COVID memberikan kita pelajaran pentingnya kegiatan secara online bisa dilakukan, physical distancing. Nah, ini juga Iran ini memberikan pelajaran kepada kita untuk semakin mempercepat EBT ini gitu. Energi mix kita baru 13,5%, naik ke 14% lah ya. Sedangkan targetnya itu 25%. Selama 10 tahun belum tercapai itu target 25% energi mix, energi baru terbarukan. Nah, macam-macam alasannya. Berbagai pihak punya ego sektoral. Yang ini begini, yang itu begini. Akhirnya banyak kendala, banyak hambatan. Nah, saatnya mungkin kita diingatkan dengan adanya krisis ini untuk kita menghilangkan sekat-sekat tadi dan alasan-alasan macam-macam itu. Jadi dan ketidakkompakan karena masing-masing punya ego sektor. Jadi saya setuju banget untuk meningkatkan soliditas. Karena kenapa silo? Karena itu tadi ego sektor masing-masing ingin mengutamakan kepentingannya. Jadi ini bukan saat kita lagi untuk ego sektor. Saatnya bersinergi, tadi berkolaborasi itu harus. Memang tidak mudah, tetapi harapannya momentum ini menjadikan kita gap yang selama ini ada gap ya antara pemerintah dengan masyarakat. Kadang masyarakat berpikirnya seperti ini, pemerintah statementnya seperti apa, itu ada gap. Nah, bagaimana memperkecil gap itu untuk kita bersatu ya. Seperti negara-negara lain yang kita lihat nih, Singapura, Malaysia, mereka bersatu gitu loh. Nah, di kita ini masih ada silo-silo yang harus kita perbaiki lah secara bertahap seperti itu. Oke, masing-masing tentunya harus mengamankan stok pasokan dalam negeri. Pak Wiba, apalagi negosiasi ataupun juga cara-cara yang harus kita tempuh ya, juga berkaca dari negara-negara tetangga kita yang sepertinya lebih agresif dalam soal diplomasi dan juga menyiapkan rencana cadangan untuk krisis global saat ini? Ya, jadi gini, yang pertama memang di dalam suasana kuantum seperti ini, kita harus melakukan multidireksional diplomasi, tetapi harus diingat, kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan itu apa? Pencobaan yang biasa dialami oleh middle power. Karena middle power ini, karena merasa mempunyai kekuatan potensial yang besar, baik dari aspek demografi sebagai pasar, atau kekayaan alam, atau letak geografis seperti Indonesia, itu di dalam melakukan proses negosiasi dengan negara-negara besar, biasanya tergoda untuk menjadi apa ya, kalau di dalam bahasa Jampangnya itu kutu loncat gitu ya. Sementara superpower atau great power ya, atau regional power yang mempunyai real power lebih kuat itu bisa membaca gitu. Jadi susah untuk men-outsmarting mereka, dan ujung-ujungnya mereka bisa dapat lebih banyak daripada kita gitu. Nah, jadi kita di dalam era kuantum seperti ini, Mbak, ya, di mana kondisi itu uncertain,
kita harus mengambil segala posisi, kita harus memberitahukan bahwa semua itu terimplikasi dan semua kemungkinan itu mungkin terjadi, yaitu adalah sebenarnya stay on the truth. Ya, artinya kita harus jadi diri sendiri, kita harus konsisten, ya. Di mana di dalam public policy, di dalam praktek politik itu terjemahannya adalah begini, ya. Setiap kebijakan yang diambil, pastikan kebijakan itu dipahami oleh seluruh komponen bangsa. Nah, itu satu. Yang kedua, kebijakan yang sudah dibuat, pastikan kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan detail dan baik, gitu. Yeah. Nah, dan juga terbuka untuk review. Nah, yang ketiga, setiap kebijakan dilakukan itu pasti kan akan ada yang namanya ekses-ekses negatif. Nah, itu yang harus bisa dipotong, harus bisa disikapi. Nah, salah satunya adalah kebocoran energi, kebocoran dana, atau corruption dari situ. Nah, di sini juga kita harus sikapi dengan baik gitu loh. Artinya korupsi itu di mana-mana masih ada, di negara manapun, di Amerika pun gitu ya. Tetapi kita harus mempunyai measurement yang kuat untuk menghadapi itu. Dan di dalam era kuantum seperti sekarang, ya, informasi itu beredar dengan sangat cepat, di mana informasi yang benar dan salah itu sudah bercampur. Jadi pemerintah harus ya menjadi contoh untuk menunjukkan kebenaran itu sehingga rakyat itu percaya kepada pemerintahnya gitu. Nah, karena pemerintah di sini itu kan memainkan peran pemerintahan modern. Ya, dalam sistem governance, bukan hanya government. Governance itu berarti multi stakeholders gitu loh. Dan prinsipnya itu kan bukan hanya birokrasi formal normatif, tetapi juga sebagai serving actors gitu. Nah, sehingga government itu harus memastikan bahwa mereka itu mempunyai agensi atau kemampuan untuk mencapai visinya. Nah, kemampuan untuk mencapai visinya itu adalah satu, dukungan rakyat, public trust, dan juga governance structure yang benar. Aktor-aktor yang benar, efisiensi government actors, ya, komponen pemerintahan yang dipercaya oleh domestic audience dan juga foreign audience. Nah, ini yang akan menjadi tulang punggung backbone bagi gerakan-gerakan cepat siksak yang diperlukan di luar negeri gitu loh, Mbak. Yeah. Itu poinnya tuh. Nah, tadi seperti tadi Prof. Telison dijelasin. Ya, Prof. Telison dijelasin kalau ngambil minyak dari Rusia, governance-nya bagaimana itu, pelaksanaannya. Nah, ada nggak aktor-aktor di dalam yang menghalangi itu? Ada nggak sindikat-sindikat yang menghalangi itu? Kenapa berganti suppliernya ke sana? Nah, itu kan ada dalam real politiknya ada gitu. Nah, itu pemerintah yang harus stand on the truth gitu. Kalau enggak tuh terhilang. Di era kuantum ini kalau tidak berdiri atas kebenaran terhilang gitu. Terakhir, gitu. Prof. Wiba, dalam hitungan hari menurut Anda dengan situasi seperti ini, apakah akan terjadi diplomasi lanjutan atau ada eskalasi setelah ceasefire berakhir? Menurut saya itu akan ada eskalasi. Masalahnya tidak selesai. Jadi tidak akan ada hal fundamental yang tercapai. Kenapa? Karena domestik politik Iran sendiri itu tidak mengharapkan Iran menyerah. Sementara Presiden Trump memaksakan Iran menyerah. Bukan untuk membuat deal dengan Iran gitu. Tapi memaksa untuk Iran harus surrender dulu baru deal tercapai. Jadi ini akan menjadi tension yang naik. Gitu. Oke, Prof. Telisa, singkat saja. Terakhir, harapan yang realistis dari situasi saat ini seperti apa yang bisa kita lakukan dalam jangka pendek saja katakanlah? Ya, jangka pendek kita menyelamatkan ekonomi dari rakyat banyak, terutama lapangan kerja ya. Ini karena perusahaan-perusahaan ini takutnya kan melakukan efisiensi ya, akibat ya. Prof. Telisa, sudah di closing statement, tapi nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Prof. Telisa Aulia Valianti, Guru Besar Ekonomi UI. Terima kasih Prof. Telisa sudah bergabung di kesempatan NTV Prime, dan juga Wibawanto Nugroho Widodo, Pak Wiba, pakar geopolitik dan keamanan internasional. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Baik, terima kasih. Terima kasih, selamat malam Prof. Selamat malam, Terima kasih Pak Wibawanto, terima kasih Mbak Naila. Sama-sama, Bu. Ya, pemirsa, tetaplah bersama kami. NTV Prime masih akan kembali untuk Anda seusai jeda berikut ini.